Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat limpahan rahmat serta nikmatnya, kita semua masih dapat menghirup udara bebas, bernapas atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa selawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Beliau yang telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang saat ini. Semoga syafaat di akhirat kelak beliau sampai kepada para keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Para penggemar Jeb Channel, dalam kesempatan ini saya ingin bercerita atau memotivasi diri pribadi serta teman-teman, karena dengan cara berbagi, bertukar pikiran, mungkin kita dapat introspeksi diri dan melatih diri untuk berbuat kebenaran. Di sini saya akan membahas mengenai tabir cahaya dan kegelapan. Allah berfirman yang artinya, dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Surat Al-Isra ayat 72. Dalam pengertian ini bukan berarti buta mata yang di kepala, tetapi buta mata yang di hati, yang menghalangi seseorang dari melihat cahaya hari akhirat. Allah berfirman, karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Surah Hajj ayat 46. Hati menjadi buta disebabkan oleh kelalaian yang membuat seseorang lupa kepada Allah dan lupa kepada kewajiban mereka, tujuan mereka, ikrar mereka dengan Allah ketika mereka masih berada di dalam dunia. Sebab utama kelalaian adalah kebodohan terhadap hakikat kebenaran, undang-undang dan peraturan Tuhan. Apa yang menyebabkan seseorang itu tetap di dalam kebodohan ialah kegelapan yang menyeluruh, menutupi seseorang dari luar dan sepenuhnya menguasai batinnya. Sebagian dari nilai-nilai itu yang mendatangkan kegelapan ialah sifat-sifat angkuh, sombong, megah, dengki, bakil, dendam, bohong, mengumpat, fitnah, dan lain-lain sifat keji. Sifat-sifat yang keji itu yang merendahkan ciptaan Tuhan, yang sangat mulia hingga jatuh kepada tahap yang paling rendah. Untuk membebaskan seseorang dari kejahatan itu, dia perlu mensucikan dan menyinarkan cerminan hatinya. Penyucian ini dilakukan dengan mendapatkan pengetahuan, dengan beramal menurut pengetahuan itu, dengan usaha dan keberanian, melawan ego diri, menghapuskan yang banyak pada diri, mencapai keesaan,
Perjuangan ini terus diperjuangkan hingga hati menjadi hidup dengan cahaya keesaan. Dan dengan cahaya keesaan itu, mata hati yang suci akan melihat hakikat sifat-sifat Allah di sekeliling dan pada dirinya. Baru setelah itu, kamu ingat akan kediaman kamu yang sebenarnya. Yang dari dirinya kamu datang. Kemudian kamu akan ada rasa kerinduan dan keinginan untuk kembali kepada rumah kediaman yang sebenarnya itu. Dengan pertolongan yang maha mengasihi, roh suci pada diri kamu akan menyatu dengannya. Bila sifat-sifat kegelapan terangkat, cahaya mengambil alih tempatnya dan orang yang memiliki mata rohani akan melihat. Dia mengenali apa yang dia lihat dengan cahaya nama-nama sifat ilahi. Kemudian dirinya dibanjiri oleh cahaya dan bertukar menjadi cahaya. Cahaya ini masih lagi hijab menutup cahaya suci saat. Tetapi masanya akan sampai bila ini juga akan terangkat, yang tinggal hanya cahaya suci zat itu sendiri. Hati itu mempunyai dua mata, satu yang sempit dan satu lagi yang luas. Dengan mata yang sempit, seseorang boleh melihat kenyataan, sifat-sifat dan nama-nama Allah. Penglihatan ini berterusan sepanjang perkembangan kerohaniannya. Mata yang luas melihat hanya kepada apa yang dijadikan kelihatan oleh cahaya keesaan dan yang esa. Hanya bila seseorang sampai kepada daerah makom dengan Allah, dia akan melihat di dalam alam penghujung bagi kenyataan zat Allah yang esa dan yang mutlak. Jika di antara kamu yang sampai kepada cahaya yang diterangkan tadi, ketika kamu masih lagi berada di dalam dunia, buatlah muhasabah, hisab terhadap diri kamu. Buku catatan kamu tentang amalan kamu hanya di bawah cahaya. Kamu boleh melihat apa yang kamu sudah buat dan sedang buat. Buat perkiraan kamu. Kamu akan membaca buku catatan kamu di hadapan Tuhan kamu pada hari pembalasan. Itu adalah muktamad. Di sana kamu tidak ada peluang menolaknya. Jika kamu lakukan di sini ketika kamu masih ada waktu, kamu akan termasuk dalam golongan yang diselamatkan. Jika tidak, azab dan siksa menjadi bagian kamu di akhirat. Hidup ini berakhir. Di sana ada azab di dalam kubur. Ada hari pembalasan, saudara. Ada neraka yang menimbang hingga dosa yang paling kecil dan kebaikan yang paling kecil. Kemudian ada jambatan yang lebih kecil dari rambut dan lebih tajam dari mata pedang. Penghujungnya ialah taman, sementara di bawahnya ialah neraka yang penuh dengan kecelakaan, penderitaan. Semuanya akan terbentang apabila kehidupan yang singkat ini berakhir. Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kamu berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kamu membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Semakin kamu kejar dunia, maka kamu akan semakin haus. Sebaliknya,
Jika kamu mengejar akhiratmu, maka dunia akan mengikutimu. Kita adalah makhluk yang suka menyalahkan dari luar, tapi tidak menyadari bahwa masalah biasanya dari dalam. Wahai sahabatku, orang yang kuat bukanlah dia yang tidak pernah menangis, tetapi orang yang terus istiqomah di tengah godaan. Orang yang menangis pada saat setelah ibadah, berzikir, dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa dia sadari air matanya menetes, mengingat kesalahannya yang telah lalu, mengingat perbuatan jahatnya yang telah dia lakukan kepada orang lain, mengingat dosa-dosa yang telah dia lakukan. Menangislah, karena sesungguhnya menangis itu bukanlah lemah, bukanlah rapuh, tetapi orang yang menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hatinya udah lembut. Cahaya itu datang kepadanya tanpa dia sadari. Air matanya menetes dan menyesali perbuatannya yang telah lalu-lalu. Wahai sahabatku, jangan kamu terlambat menyadari kesalahanmu. Pastikan kamu telah memohon ampun selagi nyawa masih di kandung badan. Jika memang ada kesalahan orang lain di dalam hatimu, relakanlah, maafkanlah. Jika memang ada kesalahan pada diri kita, minta maaflah kepada orang yang telah kau sakiti. Mengalah bukan berarti lemah. Mohon maaf itu sesuatu hal yang mulia. Maafkanlah jika ada yang telah menyakitimu. Jangan sampai sebelum ruh meninggalkanmu masih ada rasa kebencian di dalam hatimu. Ikhlaskanlah semua apa yang telah orang yang menyakiti itu mengambil kebahagiaan. Biar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalasnya dan memberikan yang terbaik untukmu, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Wahai sahabatku, dalam kesempatan ini izinkanlah saya bercerita tentang tidak ada yang mustahil dalam hidup ini. Kenapa saya menyatakan seperti itu? Karena saya melihat gambaran di depan mata kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terlihat, terbukti nyata di dalam hidup ini. Saya ingin berbagi kepada saudara-saudaraku yang telah tertimpa masalah, menjadi pengangguran, yang sudah berkeluarga, yang sudah mempunyai anak, ataupun yang masih lajang,
Jangan pernah sedikit pun kamu takut akan rezeki yang kau dapatkan di dunia ini. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Suatu hari, seorang pasangan suami istri berjalan di pusat kota pemerintahan salah satu kota di Sumatera. Dengan berboncengan motor, sang suami berkata kepada istrinya, "Sayang, mustahil abang bisa bekerja di perusahaan besar ini. Perusahaan ini adalah perusahaan BUMN yang berkantor pusat di Jakarta. Mustahil abang bisa bekerja dan diterima di perusahaan ini. Abang tidak mengenal salah satu manajer HRD di perusahaan BUMN ini. Abang tidak punya keluarga yang bekerja di sana. Dan abang tidak mengenal salah seorang bekerja di sana." Istrinya berkata, "Bang, tidak ada yang mustahil di dunia ini. Allah, percayalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Dia menghendakinya, apapun bisa." Seiring waktu berjalan, pulanglah mereka ke rumahnya. Di rumah kontrakan, dia tidak berani jujur kepada ibundanya tercinta, menyatakan bahwasanya dia tidak bekerja lagi di salah satu perusahaan, di mana perusahaan dia bekerja dulu. Perusahaan bergerak di bidang jasa, kebersihan dan pertamanan kota atau tata kota. Perusahaannya tutup karena tidak mampu mengelola operasionalnya lebih besar daripada pemasukannya, sehingga perusahaannya tutup dan sang lelaki di PHK, di mana posisinya udah cukup bagus. Dia mempunyai bawahan dan punya jabatan. Tetapi apa yang mau dikata? Perusahaannya memanggilnya, mengatakan bahwasanya Anda di PHK karena perusahaan tidak mampu lagi mengelola operasional ini dan Anda tidak diperpanjang. Bayangkan gimana rasanya tiba-tiba dikatakan seperti itu. Sementara lelaki belum siap. Lelaki tersebut baru 1 bulan mendaftar kuliah. Dan belum cukup 1 bulan dia membawa istrinya ke kota tempat dia bekerja.
Masalah itu menyatu. Tak tahu dia harus berbuat apa. Di saat dia butuh uang untuk kuliah, untuk menafkahi istrinya, dan menjaga rahasia ini kepada ibundanya tercinta. Karena ibunya mempunyai latar belakang penyakit jantung. Maka sang laki-laki ini memutuskan untuk tidak membicarakan ini, menceritakan kepada ibundanya bahwasanya dia tidak bekerja lagi. Dia mengatakan dia cuti. Tetapi lambat laun ibunya mengetahui. Sang lelaki tidak putus asa. Selagi dia masih hidup, selama itu dia harus berusaha. Dia yakin bahwasanya pertolongan itu datang. Dia yakin bahwasanya Allah pasti akan membantunya. Tiap malam dia sholat tahajud, berdoa, memohon pertolongan. Di saat-saat ini saya membutuhkan pekerjaan untuk menafkahi anak dan istriku. Di mana kuliah sambil kerja. Di manakah saya memperoleh uang kalau saya tidak bekerja? Sang lelaki itu mencoba melamar ke sana kemari, memasukkan berkas ke setiap perusahaan. Dan suatu hari juga dia mengikuti bursa kerja yang ada di Politeknik. Dia memasukkan 3-4 lamaran. Tetapi herannya, tidak ada satupun perusahaan yang memanggilnya. Padahal dia mempunyai pengalaman. Dia pun tanda tanya, kenapa saya tidak dipanggil? Padahal saya sudah punya pengalaman. Status saya kuliah. Dia sudah berusaha keliling sana kemari, ke industri, ke teman-temannya. Dan dia selalu tidak banyak bicara. Pas saat kuliah pun dia tidak bicara banyak kepada teman-temannya. Suatu hari tiba-tiba dia duduk termenung di salah satu kursi kampus. Datang seorang temannya berkata, "Hai bro, kenapa termenung? Ada apa? Apa yang kamu pikirkan? Santailah bro." Seperti itulah yang diucapkan temannya. Sang lelaki berkata, "Gimana saya tidak termenung bro? Saya kuliah, saya punya keluarga, saya punya anak yang harus saya nafkahi dan saya harus bertanggung jawab. Saya putus kerja, saya di PHK. Bagaimana saya bisa melanjutkan kuliahku kalau saya tidak bekerja? Saya harus memutuskan salah satu. Apakah saya berhenti berkuliah?" "Tenang bro, saya akan kasih tahu orang tua saya. Kebetulan di kantor lagi butuh salah satu pekerja." "Tenang bro, sabar. Akan saya sampaikan kepada orang tua saya untuk menerima bro
bekerja di perusahaan BUMN ini. Saya pun kaget. Ternyata yang mustahil bagi saya, tetapi ini tiba-tiba datang. Tawaran ini datang untuk bekerja di perusahaan BUMN tersebut. Pas 1 bulan setelah saya ucapkan kata-kata itu. Keesokan harinya, pemuda tersebut datang ke rumah salah satu HRD di perusahaan BUMN tersebut, membawa berkas dan diberikan kepada bapak tersebut. Baiklah, tanggal 1 kamu ke kantor untuk menghadap saya. Saya akan interview kamu. Dengan senang hati pemuda itu menjawab, baik. Tanggal 1 Oktober yang ditunggu-tunggu oleh pemuda tersebut, dia pun datang ke salah satu perusahaan BUMN tersebut dan bertemu dengan HRD. Dia diinterview, bertanya-tanya pengalaman kerjanya sebelumnya, dites. Akhirnya dia diterima bekerja di BUMN tersebut dan mulai bekerja di tanggal 4 Oktober 2010. Pemuda itu pun sujud syukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kembali ke rumahnya, bertemu istrinya dan memeluk istrinya, mengatakan, perkataan adik adalah benar. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Kalau Allah menghendaki, kun fayakun, terjadi, maka terjadilah. Jadi wahai teman-temanku, sahabatku yang tercinta, jangan pernah merasa kamu sendiri. Jangan pernah putus asa di dalam hidupmu, karena pertolongan itu datang tiba-tiba tanpa kau sadari. Allah ingin melihat perjuanganmu. Allah ingin melihat keikhlasanmu. Maka berdoalah, berusahalah, berikhtiarlah, berdoalah. Pintalah kepadanya bahwasanya Allah lah tempat kita meminta, memohon pertolongan. Karena kalau Allah menghendaki, tidak ada yang mustahil satupun terjadi dan terjadi. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Oke bro, mungkin itulah yang bisa saya sharingkan di The Channel Jeb. Di kesempatan berikutnya mungkin saya akan bercerita lagi tentang motivasi diri dan inspirasi diri. Bagaimana caranya kita memotivasi diri kita dulu, baru buktikan kepada orang lain, teman, sahabat, keluarga, dengan keyakinan kita akan percaya diri.
kita akan gagah melangkah, karena keyakinan yang sebenarnya adalah keyakinan di hati, karena Allah lillahi ta'ala. Percayalah, Allah itu dekat sama kita. Pertolongannya itu pasti ada selama kita masih bernyawa. Selama itu juga rezeki kita tidak akan terputus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.